Aidit terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai berdasarkan hasil Kongres kelima. Setelah itu, Aidit berusaha mengkudeta tokoh-tokoh tua PKI, di antaranya Alimin Tanlingji yang dinilai banyak melakukan kesalahan. Karirnya lalu melejit pada akhir 1950-an setelah menyingkirkan tokoh-tokoh tua PKI. Dengan dukungannya sejumlah aktivis muda dalam Kongres 5 PKI, Aidit berhasil mencapai posisi Ketua Komite Sentral PKI (CCPKI). Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Berkiblat ke Cina mendekati Soekarno. Usai menguasai PKI, Aidit lalu menggeser kiblat PKI dari Rusia ke RRC dan membangun PKI secara militan. Aidit membentuk berbagai organisasi mantel dan menempatkan kader-kadernya dalam berbagai organisasi, profesi, dan militer. Dia tidak hanya berhasil mendekati Soekarno, tetapi juga membawa orang-orang PKI di jajaran pemerintahan. Kampanye Nasakom atau nasionalis agama dan komunisme yang didengungkan rezim Soekarno dalam salah satu bukti keberhasilan DN Aidit dalam politik di Indonesia. Dalam pemilu 1955, PKI juga berhasil masuk dalam 4 besar partai dengan suara terbanyak di Indonesia dengan raihan 3,5 juta suara. Pada 1962, DN Aidit juga tergabung dalam Kabinet Kerja 3 sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Semesta (MPRS) hingga 1963. Kemudian pada 1963 sampai 1964 ia menduduki jabatan yang sama sebagai Wakil MPRS dalam Kabinet Kerja 4 dan juga dalam Kabinet Dwi Kora I pada 1964 sampai 1965. Selama memimpin PKI, DN Aidit bahkan berhasil membawa partai ini menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Partai Komunis di Republik Rakyat Cina (RRC) dan Uni Soviet. Peran Aidit dalam G30S. Pamor PKI turun setelah terjadinya peristiwa 30 September 1965 atau G30S, di mana PKI dituduh menjadi dalang di balik pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat. Peristiwa G30S juga menimbulkan aksi saling tuduh. Pihak Angkatan Darat menuduh PKI sebagai dalangnya, sementara pihak PKI menyebut tragedi itu adalah buntut dari konflik internal Angkatan Darat. Peran Aidit sendiri dalam peristiwa G30S masih menjadi misteri. Namun, posisinya sebagai ketua PKI secara otomatis membuat namanya juga dituding sebagai dalang G30S. Sejumlah sejarawan dari kalangan militer pun meyakini bahwa PKI terlibat dalam penculikan dan pembunuhan tersebut. Akan tetapi, dugaan itu juga disangkal oleh beberapa pihak. Ditembak mati di Boyolali. Ketika menjadi pihak yang dituding sebagai dalang G30S, Aidit pergi dari Jakarta menuju Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang menjadi basis PKI untuk menemui ketua PKI setempat. Menurut catatan sejarah, DN Aidit tertangkap pada 22 November 1965 malam
oleh kelompok yang dipimpin Kolonel Yasir Hadibroto di sebuah rumah di desa Sambeng, Solo. Keesokan paginya, Aidit ditembak mati oleh pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Yasir di daerah Boyolali. Meskipun dikatakan bahwa DN Aidit wafat karena ditembak di Boyolali, tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan jasadnya sejak hari itu. Makam DN Aidit juga sangat sulit ditemukan. Bahkan sang anak juga bersusah payah untuk bisa menemukan makam ayahnya. Pencarian sang anak baru terjawab setelah sebuah lembaga swadaya masyarakat LSM lokal di Boyolali menghubunginya dan memberitahu bahwa pekarangan belakang Mes Kodim disebut-sebut sebagai lokasi makam DN Aidit. Kontroversi pengakuan DN Aidit soal G30S. Sampai sekarang, dalam peristiwa G30S masih menjadi misteri. Begitu pula dengan eksekusi tanpa pengadilan terhadap Aidit yang menjadi kontroversi. Beberapa pihak menyayangkan eksekusi itu karena banyak fakta yang dianggap bisa digali dari DN Aidit, yang notabene sebagai pimpinan PKI. Kabarnya, sebelum dieksekusi, DN Aidit sempat diintegrasi dan membuat pengakuan sebanyak 50 lembar. Pengakuan tersebut jatuh ke Risuke Hayashi, koresponden koran berbahasa Inggris yang diterbitkan di Tokyo. Menurut Asahi, DN Aidit mengaku sebagai penanggung jawab tertinggi peristiwa G30S. Kendati demikian, hal ini ditampi oleh Wakil Perdana Menteri era Soekarno, Subandrio. Menurut Subandrio, G30S didalangi tentara dan PKI diseret akibat oknum di dalamnya, salah satunya adalah Sam Kamaruzaman. Hal yang sama juga disampaikan Nyoto. Dia membantah hubungan PKI dengan G30S dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat. Sementara itu, dalam wawancaranya, Kolonel Abdul Latif pernah mengatakan bahwa G30S dirancang untuk menggagalkan upaya kudeta Dewan Jenderal. Akan tetapi, gerakan itu diselewengkan oleh oknum dalam PKI. Hingga akhirnya terjadi pembunuhan jenderal dan PKI dituduh sebagai dalangnya. Murad Aidit, adik Aidit, yaitu Murad Aidit, mengatakan bahwa pada malam peristiwa G30S ia tengah menginap di rumah kakaknya. Ia menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda atau kesibukan khusus di rumah sang kakak. Hanya saja malam itu DN Aidit menerima beberapa tamu sebelum akhirnya dijemput oleh sejumlah orang dari kediamannya. Pihak yang menjemput dan tujuan DN Aidit malam itu juga masih menjadi perdebatan. Murad Aidit menduga ada pengkhianatan dalam tubuh PKI yang mengorbankan sang kakak. Hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait peran DN Aidit dan PKI dalam peristiwa G30S. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai sosok DN Aidit, ketua PKI yang dituding jadi dalang G30S. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.